Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam eh, pada Menir Helbert selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Perkenalkan, saya Firza Eka Putra Zulfikar dengan NIM 22021106074. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo terhadap paket tracer basic switch yang ada pada Cisco 2.9.2. Seperti yang telah tampil di layar, eh, ada topologi S1, S2, PCA, dan PCB. Ada addressing table yang memuat interface IP address beserta subnet mask. Dan ada juga task sebagai tugas dari apa yang diperintahkan. Baik, yang pertama itu part 1, setup the network topology. Langsung saja to the point, untuk bagian A itu kita diperintahkan untuk melakukan switch, router, dan other device yang berasal dari self. Itu kita lakukan rack dan switch. Yang pertama itu kita diperintahkan untuk memindahkan S1 ke rack, dan juga S2 ke rack. Apabila sudah, selanjutnya memindahkan PC A ke atas table beserta dengan PC B. Selanjutnya menekan tombol power pada PC untuk menyalakan PC tersebut. Pada bagian C, eh, on the cable patchboard, berdasarkan kabel ini, kita memilih copper crossover, yang dimana itu berwarna orange. Klik, lalu menyambungkan fast Ethernet 01 pada port S1 dengan fast Ethernet 01 pada port S2. Ya, satu dengan S2. Apabila sudah, you should see the cable connecting the two ports. Lanjut ke bagian D, memilih kabel pada kabel patchboard. Di sini kita memilih kabel copper straight through. Lalu klik Fast Ethernet 06 pada port S1. Sini 06. Dan disambungkan dengan Fast Ethernet 00 pada PC A. Nah, selanjutnya memilih kabel yang sama dan melakukan koneksi antara Fast Ethernet 018 pada S2 dengan Fast Ethernet 00 pada PCB. Apabila sudah, maka pada bagian F, visually inspect network connection. The link light will turn green. Dengan kata lain, apabila kabelnya telah sesuai dan telah tersambung, maka lampu hijau akan menyala sebagai tanda bahwa kabel telah berhasil tersambung. Seperti ini. Selanjutnya, pindah ke bagian part 2, yaitu configure PC host. Pertama itu pada bagian A, untuk information terhadap konfigurasi statik, itu ada pada tabel. Selanjutnya kita masuk ke PC A, klik, lalu masuk ke bagian desktop, dan masuk ke IP configuration. Untuk IP address-nya itu telah ada di addressing table. Di mana 192.168.1.10 dengan subnet mask 255 yang sudah default. Setelah itu kita keluar, beralih ke PCB dengan instruksi yang sama. Konfigurasi 192.168.1.11. Setelah itu kita keluar.
Apabila sudah, maka selanjutnya kita masuk ke PCA, lalu masuk ke bagian command prompt. Di sini kita memberikan komen ping alamat address pada PCB, yaitu 192.168.1.11. Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwasanya PCA telah tersambung dan telah terkoneksi dengan PCB sesuai dengan kabel yang kita arahkan. Apabila sesuai, maka akan muncul perintah send 4, receive 4, dan loss 0%. Ini tandanya eh, antar dua PC ini sudah tersambung. Selanjutnya pada bagian 3 yaitu configure and verify basic switch settings. Di sini kita keluar dulu, lalu on the cable patchboard. Di sini kita klik kabel konsol dan melakukan koneksi antara kabel S1 sini konsol dengan PCA. Selanjutnya kita masuk ke terminal program yang ada pada PCA. Tekan OK. Nah, di sini kita tekan Enter untuk memunculkan perintah switch. Nah, bagian C, kita dapat mengakses semua komen in privilege exec mode. Enter privilege exec mode by entering the enable command. Oke, sudah. Pada bagian D, the prompt akan berubah dari switch panah menjadi switch pagar. Di sini kita masukkan perintah enable, maka otomatis akan berubah. Selanjutnya, kita masuk enter ke global configuration mode dengan menekan perintah configure terminal. Nah, apabila sudah, maka kita telah masuk ke mode configuration global. Selanjutnya pada bagian E, the prompt berubah dari switch config menjadi dari switch pagar menjadi switch config pagar. Ini telah terjadi karena kita telah masuk ke configuration global mode. Selanjutnya adalah give the switch name according the addressing table, yaitu memberikan nama perangkat sesuai dengan dari addressing table yang telah ada. Di sini karena kita membuat S1, maka langsung saja kita masukkan hostname-nya itu hostname S1. Maka S1 kita telah masuk ke dalam S1. Selanjutnya enable secret class, lalu line console 0. Nah, apabila sudah, maka beralih ke bagian F, enter local password. Gunakan class as the privilege access password dan Cisco sebagai password untuk akses konsol. Sini kita masukkan password Cisco. Lalu kita login dan exit. Nah, maka kita kembali ke S1 configuration. Lalu pada bagian G, configure dan enable the VLAN 1 interface according dengan addressing table. Di sini kita masukkan perintah interface VLAN 1 dengan IP address 192.168
titik 1.1 beserta dengan subnet masknya 255.255.255.0. Apabila sudah, maka selanjutnya ialah kita masukkan perintah no shutdown. Maka line protocol on interface VLAN 1 telah di state to up. Tekan enter. Selanjutnya kita keluar dulu dengan perintah exit. Lalu kita melakukan password enkripsi dengan service password encryption. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita beralih ke perintah bagian H, yaitu login banner, lalu known as the message of the day atau yang lebih familiar dengan MOTD sebagai pesan, should be configured to dengan artinya itu untuk memberikan peringatan apabila terdapat eh, cara akses yang aneh tidak akan ditoleransi, yaitu dengan perintah banner MOTD akan muncul uh, you now authorized uh, access is prohibited. 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 Nah, apabila sudah, selanjutnya itu kita keluar dulu dengan perintah exit. Nah, maka configure from console by console telah sukses. Selanjutnya itu pada bagian I, save configuration to the startup file. Nah, di sini kita masukkan perintah copy running config dan juga startup config. Oh, sorry, ada sedikit typo. Saya kelupaan untuk tanda garisnya. Lalu building configuration maka telah berhasil. Untuk bagian J yang dimana kita diperintahkan untuk memperlihatkan konfigurasi yang telah baru, di sini saya memberikan perintah show run. Maka akan muncul secara keseluruhan dari hostname S1, uh, interface Flash Ethernet dari 01 hingga Flash Ethernet 024, interface gigabit beserta dengan interface VLAN dengan IP address yang telah ditentukan. Juga dengan password yang telah dienkripsi. Nah, perintah selanjutnya ialah menampilkan iOS version dan beberapa informasi lainnya. Di sini kita masukkan perintah show version. Nah, maka perintah-perintah lain itu akan dimunculkan. Nah, itu seperti switch, port, model, hingga SW image. Selanjutnya itu pada bagian I menampilkan status konektivitas interface antara alat perangkat, yaitu dengan show IP interface brief. Nah, maka tampilan keseluruhan buat IP interface ini mulai dari Flash Ethernet 01 hingga VLAN 1 itu akan ditampilkan. Nah, untuk bagian N
repeat the previous step to configure switch S2, yang artinya kita diperintahkan untuk mengulang langkah-langkah yang telah kita buat pada S1, kita akan buat juga pada S2. Di sini saya lakukan minimize dulu. Lalu mengulang dengan memilih kabel konsol. Pada S2 saya sambungkan konsol dengan PCB. Bila sudah, saya masuk ke PCB. Lalu memilih terminal. Oke. Nah, enter. Ini saya masukkan enable. Setelah perintahnya berubah, saya masuk ke konfigurasi global dengan configure terminal. Nah, apabila sudah, selanjutnya saya membuat hostname dengan nama S2. Apabila sudah, di sini saya masukkan enable secret class, lalu line console 0, lalu saya membuat password Kisco. Setelah itu saya login, lalu selanjutnya saya memasukkan perintah exit untuk keluar. Apabila sudah, saya membuat interface VLAN 1 dengan IP address sesuai dengan addressing table. 192.168.1.2 dengan subnet masknya 255.255, sorry, 255.255.255.0. Apabila sudah, selanjutnya saya masukkan perintah no shutdown. Apabila sudah, setelah itu saya keluar dulu, lalu saya lakukan kembali enkripsi terhadap password. Password encryption. Nah, selanjutnya, bila sudah, saya masukkan MOTD dengan peringatan yang sama. Unauthorized access is prohibited. Nah, selanjutnya itu saya melakukan ke exit dulu, keluar. Nah, bila saya telah masuk ke S2, maka saya melakukan copy running config juga startup config. Nah, apabila telah di building lagi, saya akan melihat show run. Nah, maka current configuration-nya telah ditampilkan secara keseluruhan. IP address, password, dan aktivitas login. Setelah itu, kita menampilkan show version untuk display iOS version dan other information. Nah, setelah muncul, terakhir itu show IP interface brief.
brief. Nah, maka IP secara keseluruhan akan dimunculkan. Nah, selanjutnya pada bagian O itu record atau eh, memastikanlah apakah status dari following interface ini telah berubah. Nah, di sini kita lihat karena ini saya menggunakan S2. Nah, pada bagian S2 Fast Ethernet 01 itu dia up dan protokolnya pun up karena kita menggunakan kabel pada bagian itu. Lalu pada Fast Ethernet 06 itu down dan down karena kita tidak memasukkan kabel di Fast Ethernet 06. Selanjutnya Fast Ethernet 018 itu up karena kita menggunakan kabel serta VLAN-nya itu eh sorry, VLAN-nya itu IP address-nya telah sesuai dengan tabel dan statusnya beserta protokolnya pun telah di-up sesuai. Nah, berpindah ke PCA di S1 ini, oh, Fast Ethernet 01 itu up, tentu saja karena ada kabel yang saling menyambungkan S1 dengan S2. Lalu pada Fast Ethernet 06 itu juga status dan protokolnya pun up. Nah, untuk Fast Ethernet 018 itu down karena kita tidak menggunakan kabel di situ. Dan VLAN 1 telah sesuai dan juga statusnya pun telah up. Pada bagian P from a PC, ini from PC, sini dari PCB, ping S1 and S2, the ping should be successful. Harusnya sukses ya. Jadi saya masuk ke command prompt ping S1 itu 192.168.1.1. Setelah kita melakukan ping atau pengecekan, nah di sini Sen 4 receive 3 loss 1 dengan 25% loss. Apabila kita melakukan ping untuk S2 92.168.1.2. Nah, di sini juga sama dengan 25% loss atau satu kehilangan. Nah, selanjutnya kita keluar lalu kita masuk ke terminal. Lalu kita ping untuk PCA itu 192.168.1.10. Nah, di sini sukses rate itu hingga 80% atau 4/5. Sedangkan untuk PCB itu ping 192.168.1.11. Sukses rate-nya itu hingga 100% atau 5/5. Nah, saya keluar lagi. Maaf, agak lama. Nah, di sini pun untuk bagian tasknya telah komplit hingga 100%. Setelah saya lakukan check result. Nah, check result pun semuanya telah berhasil dengan skor 36-36. Item count-nya pun 36. And congratulations on completing this active. Nah, untuk tadi yang bagian terakhir itu refleksinya ada 2 nomor. Jadi untuk bagian pertama itu yaitu beberapa port flash Ethernet aktif karena terhubung dan dikonfigurasi dengan benar. Sementara yang lain mati itu karena kabel tidak terhubung atau perangkat mati atau perangkat di port dinonaktifkan.
Sedangkan untuk bagian yang kedua itu, ping bisa terhalang oleh kabel rusak, port switch mati, konfigurasi IP salah, firewall memblokir, SMP, atau tidak adanya gateway default. Jadi, mungkin cukup sekian dari hasil demo praktikum jaringan teknologi dan komunikasi data dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.